Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan belajar PKLH, Pendidikan Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Tetap bersama Bu Wiwi. Kali ini anak-anak kita akan belajar bab 3 tentang kampung atas air. Dasar kompetensi 3.3 mengenali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya. 4.3 menyajikan hasil menggali informasi mengenai kampung atas air dan permasalahannya. Pemukiman menjadi kebutuhan dasar bagi penduduk suatu daerah. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul fenomena menarik mengenai permukiman informal. Salah satunya bermukim di atas air. Permukiman yang berada di atas air identik dengan pemukiman yang kumuh dan tidak layak. Tetapi hal ini berbeda dengan permukiman di atas air yang berada di kota Balikpapan. Balikpapan pernah menerima penghargaan Inovasi Manajemen Perkotaan atau IMP Award pada tahun 2013 dalam menata kawasan permukiman atas air yang kumuh menjadi lebih rapi, terlihat lebih hijau dan nyaman bagi penduduknya. Kita lanjut ya anak-anak ya. Mengapa ada kampung atas air? Ternyata adanya kampung atas air di Pandansari oleh keterbatasan lahan dan sulitnya mengakses lahan di perkotaan. Juga didasari oleh adanya para pendatang dari berbagai daerah yang ingin mencari nafkah di kota Balikpapan. Marilah kita baca teks berikut. Salah satu kebutuhan primer manusia adalah tempat tinggal. Pada umumnya, kebanyakan tempat tinggal berada di daratan, di atas tanah yang padat, perkotaan, di pedesaan, dan di pesisir pantai. Ternyata ada juga tempat tinggal di atas air. Kampung atas air Margasari berbeda di wilayah pesisir yang termasuk dalam wilayah Balikpapan Barat. Letak kampung berada di kawasan pasang surut air laut yang berbatasan langsung dengan daratan. Balikpapan Barat sebagai pusat wilayah kota lama yang pada saat itu merupakan kawasan permukiman nelayan, kawasan perdagangan, dan jasa yang memenuhi kebutuhan dari pekerja kilang minyak Balikpapan dan masyarakat sekitar. Kampung Margasari termasuk dalam kampung nelayan, tetapi pada kenyataannya Kampung Margasari termasuk dalam kawasan perdagangan karena kebanyakan penduduknya adalah pedagang. Kamu harus tahu anak-anak, pada tahun 1992 terjadi kebakaran di Kampung Margasari pada bufet zona kilang minyak yang menyebabkan penataan pada wilayah tersebut. Pada tahun 2005 kembali terjadi kebakaran lagi yang hebat anak-anak ya, yang menyebabkan penataan lahan dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Nah, perhatikan gambar-gambar permukiman di atas air tersebut anak-anak. Ini adalah laut ya anak-anak ya. Ini laut, ini rumah-rumah penduduk
yang ada di atas air. Kita lanjut. Nah, sekarang dibuat jembatan seperti ini anak-anak ya, jembatan dari kayu ulin yang juga produknya dari kayu dari Kalimantan anak-anak, kayu yang sangat kuat. Jadi bisa dibuat jembatan seperti ini. Lanjut anak-anak. Nah, sekarang sudah dibuat jembatan yang permanen dari batu seperti ini anak-anak ya, yang sangat bagus. Kemudian di sampingnya ada tempat-tempat untuk makan, untuk minum, untuk jalan-jalan. Coba kalian suatu saat jalanlah ke sini anak-anak, kalian akan lihat bagaimana permukiman di atas air pada saat ini yang sudah bagus sekali dan sudah layak kesehatannya. Ya. Ini, perhatikan gambar ini pada saat malam hari. Di sini banyak orang yang berjualan. Rumahnya orang sekarang sudah ada tanam-tanamannya, walaupun tanamannya ini tidak di atas tanah anak-anak, tetapi di dalam pot. Di dalam pot-pot besar, karena ini di bawahnya adalah air, bukan tanah. Tetapi sudah mulai subur, bersih, dan layak dikunjungi. Buat wisata juga sudah layak ya anak-anak ya, bagus sekali sudah. Ini adalah kampung air yang pernah mendapatkan award Kota Balikpapan ya anak-anak. Nah, indahnya anak-anak, ayo luangkan waktumu bersama keluarga untuk mengunjungi pemukiman di atas air yang berada di Margasari, Balikpapan Barat, yang letaknya sebelahan dengan Pasar Pandansari. Jadi bisa buat berwisata ya anak-anak ya. Nah, demikianlah PKLH hari ini dengan tema Kampung di Atas Air. Akan kita lanjutkan pada tema yang lain di minggu depan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Tetap semangat walaupun di rumah saja. Tetap terapkan 5M ya anak-anak ya. Mencuci tangan menggunakan air, sabun dan air yang mengalir. Kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah. Yang ketiga menjaga jarak. Yang keempat menjauhi kerumunan. Kalau ada kerumunan, jangan tambah didatengin anak-anak ya, tapi dijauhin. Kemudian mengurangi mobilitas bepergian, misalnya pergi-pergi ke mall, ke tempat hiburan, dikurangi supaya segera normal keadaan dan kita bisa belajar dengan tatap muka kembali anak-anak ya. Terima kasih, selamat pagi, selamat mengerjakan tugas yang lain. Wassalam.